Mengapa karakter Kristus penting? Why is Jesus' character is important in our life? Penting dalam kehidupan kita. Pertama, Bapak Ibu, karakter Kristus adalah teladan sempurna. Seringkali kalau kita lihat anak-anak muda di luar sana untuk mencari teladannya, wah dia macam-macam Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa? Ini model anak-anak yang tidak mendapatkan pengajaran di rumah. Jangan kita berkata, seringkali orang tua karena sibuk dia berkata, yang penting anakku sekolah. Ku kirim ke sekolah yang paling hebat, the best university, the best school. Kita pikir selesai sampai di situ. Oh enggak. Tugas kita sebagai orang tua, kita tetap harus mendampingi anak-anak kita. Make sure, pastikan, yakinkan mereka mendapatkan asupan vitamin berupa firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini penting untuk kita pahami bersama Bapak Ibu. Ya. Nah, sehingga ketika mereka mau cari teladan, maka mereka nggak kemana-mana. Karena teladan itu ada di dalam diri mereka masing-masing. Who? Jesus Christ. Who? The Holy Spirit. Mereka nggak bingung. Mereka nggak pusing. Tapi kalau kita tidak memberikan pengajaran kepada mereka, how can they communicate with the Holy Spirit? Bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Nggak ngerti Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Jadi teladan yang sempurna itu nggak ada di luar, tapi ada di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa karakter Kristus penting? Yang kedua Bapak Ibu, menjadi tahan uji dalam berbagai tantangan hidup. Ini juga masalah anak muda. Nah kalau saya cerita tentang anak muda, itu juga ya, berkaitan dengan kita, orang tua. Karena kita yang melahirkan, kita yang harus bertanggung jawab. Kita yang mengirimkan mereka ke sekolah, ke kampus Bapak Ibu. Anak-anak muda sekarang kalau punya masalah, mereka lebih suka datang ke ChatGPT, ke Gemini, daripada ke gereja. Kenapa? Karena ChatGPT, AI Bapak Ibu, Artificial Intelligence, itu mampu menjawab tantangan-tantangan, masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah ini Bapak Ibu, ini juga jadi masalah. Gereja harus hadir. Gereja harus mengerti. ChatGPT is important, but that's not God. ChatGPT, Artificial Intelligence itu penting, tapi itu bukan Tuhan. Engkau butuh Tuhan. Intelektualmu iya, you need that. Kamu butuh itu. But your spiritual life need to be fulfilled, to be filled with the presence of the Holy Spirit. Amin Bapak Ibu. Secara intelektual iya, kita butuh itu semua. Saya juga butuh, kita juga pendeta. Kadang-kadang pakai itu, saya juga kadang pakai itu Bapak Ibu. Ya, begitu kita minta, dia kasih semua data-data, dia kasih informasi yang seharusnya menyiapkan materi khotbah 1 hari bisa 5 menit selesai. Tapi jangan dijadikan itu Tuhan. Itu menjadi mitra kita di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan pekerjaan kita di marketplace, whatever our profession, apapun profesi kita. Gak bisa kita lepas anak kita memakai aplikasi itu sendirian Bapak Ibu. Harus didampingi, diberikan pengertian. It's only your partner. It's only a tool. It's not a God. So please don't rely fully on artificial intelligence. Itu hanya alat. Bisa kamu jadikan partner untuk menggantikan gurumu. Tapi itu bukan Tuhan. Karena kehidupan rohanimu perlu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini dia. Ini masalah. Masalah Bapak Ibu. Ya. Lalu Bapak Ibu ya, sehingga dengan demikian maka apa yang terjadi? Menjadi tahan uji dalam berbagai tantangan hidup. Yang ketiga, mengapa karakter Kristus penting? Karena hal ini mencerminkan kasih dan kebenaran Allah dalam setiap tindakan kita. Kasih. Kenapa Israel ketika dibunuh penduduknya oleh Hamas, lalu mereka marah? Ya karena hukumnya mengajarkan demikian.
Kalau satu orang penduduk Israel dibunuh, maka mereka punya slogan. Mereka harus membunuh 10 orang, bahkan lebih dari itu. Karena prinsip mereka, mata ganti mata. Nah, kan kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tapi kita yang sudah hidup dalam perjanjian baru, we are who are living in the New Testament, Jesus teaches us. Yesus mengajarkan kita tentang love. That is unconditional love. Yaitu cinta kasih tanpa syarat. Amin Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah di dalam kehidupannya sehari-hari mengalami peristiwa di mana Bapak Ibu ya dibuat oleh orang yang tidak menyenangi kehidupan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu menjadi menderita, lalu Bapak Ibu berbalas, membalas, bahkan berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan, aku sudah sakit hati, Tuhan balas dia. Apakah seperti itu doanya? Kalau seperti itu, berarti kita kurang memahami tentang kasih Kristus. Tuhan ajarkan kita, kejahatan dibalas dengan kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pray, just pray. Yang pertama apa? Doa. Lalu yang kedua, doa. Yang ketiga, doa. We do our part. Kita melakukan bagian kita. And let Jesus Christ, let a God, does his own part. Biarkan Allah yang melakukan bagiannya. You don't have a right to judge a people. Kita tidak punya hak, tidak punya kuasa, tidak punya otoritas untuk menghakimi orang lain. Amin Bapak Ibu. That's only can be found. Itu hanya bisa didapatkan di dalam Yesus Kristus. Untuk itulah kita dihajar, agar kita memiliki karakter seperti Kristus. Lalu yang ketiga, mengapa karakter Kristus penting? Bapak Ibu. Ya, ini yang ketiga tadi ya. Mencerminkan kasih dan kebenaran Allah dalam setiap tindakan kita. Nah, apakah setiap tindakan kita itu sudah mencerminkan kasih? Saya sebagai seorang pendeta, tapi saya juga sebagai seorang lawyer. Sebagai seorang dosen, Bapak Ibu. Susah. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya. Kalau saya mengandalkan kasih saya. Tentu kalau saya mengandalkan kekuatan saya, kasih saya, maka kehidupan saya tidak mencerminkan kasih Kristus. Like or dislike, suka atau tidak suka, kita ini orang Kristen. Kita ini murid Tuhan yang Yesus yang sejati. Maka kasih Kristus itu harus tercermin dalam kehidupan kita. Apapun situasi, apapun masalah yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Untuk itu kita sebagai gereja hadir untuk menerangi lingkungan kita, at least our environment, our neighborhood, at least, paling tidak Bapak Ibu. Ya, kita berangkat dari situ, dari hal-hal yang kecil.